Jadi gimana kemarin tuh mulai? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada pagi hari ini kita bersantai di kebun sambil makan-makan durian. Kita bincang-bincang di seputar persiapan kita untuk tahun baru. Jadi tentunya sebagai seorang muslim kita berbeda dengan orang yang non-muslim dalam menyikapi bagaimana dalam hal tahun baruan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, ini datang lagi. Jadi kami kemarin baru saja mendengar khutbah dari ustadz kita, yang ada dua ustadz berdampingan kita, bahwa sebenarnya konsep tahun baru dalam Islam itu sudah diajarkan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 ya Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi bagaimana sebenarnya konsep kita untuk menghadapi tahun baru agar kita tidak terjebak dalam hura-hura, dalam poya-poya. Kita dengarkan bagaimana konsep yang harus kita pegang sebagai muslim dari Ustadz kita, Ustadz Erwin Al-Hafiz. Tolong Pak Ustadz sambil makan duriannya. Santai. Oh, santai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbil Alamin. Ahmadu wa salli wa sallim ala Rasul Karim. Amma ba'du. Allah hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa menikmati durian sambil ngopi, ngobrol perkara iman Sambil santai saja. santai. Di penghujung tahun 2023 kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kesempatan, Alhamdulillah. masih bisa menikmati durian di kebun, menikmati durian langsung dari batangnya. Manis. Inilah sebagaimana tadi telah disebutkan, memang kita dalam memaknai akhir tahun dan menyambut pergantian awal tahun ini, memang hendaknya jika kita merasa seorang mukmin, merasa seorang muslim yang baik, hendaknya kita isi dengan kebaikan-kebaikan, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi kita isi dengan hal-hal yang merugikan diri kita dan merugikan orang di sekitar kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang maksudnya, jadi kalau kita bahasa seorang muslim yang baik, kita bahasa seorang mukmin yang baik, ciri-ciri ini kita akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah. Jadi kalau selama kita masih mengisi waktu-waktu kita, khususnya di akhir tahun dan menyambut pergantian tahun baru ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dengan hal-hal yang sampai dilarang oleh syariat, alhamdulillah, itu akan merugikan diri kita. Bukan hanya merugikan diri kita di dunia, namun alhamdulillah nanti merugikan kita juga di akhirat. Jadi sebagaimana juga tadi yang ayat telah disebutkan, surat Al-Hasyr ayat 18 ya, Iya. 18. Hendaknya kalau kita merasa beriman, kita mempersiapkan untuk masa depan kita. Masa depan kita
yang lebih jauh, bukan hanya masa depan kita untuk di 2024, 2025 dan seterusnya, di masa depan kita di setelah kita meninggalkan dunia ini. Masa depan kita ketika di alam kubur, masa depan kita ketika di alam akhirat. Itulah yang harus kita persiapkan. Nah gini Ustaz, tradisi di masyarakat kita ini, kalau tahun baruan itu biasanya mengadakan pesta besar-besaran yang kadang sampai memaksakan, sehingga berhutang sini, berhutang situ, yang berujung setelah habis tahun baru jadi masalah hutang. Jadi bagaimana sebaiknya saran-saran atau hal-hal yang demikian? Ya, untuk hal-hal seperti itu boleh-boleh saja jika ingin mengadakan acara kayak bakar ayam, tapi diniatkan jangan untuk menyambut tahun baru, hanya untuk silaturahim berkeluarga, karena mungkin momennya di situ sedang memang yang lain rame gitu kan. Jadi jangan diniatkan untuk menyambut tahun baru. Kemudian jika memang tidak ada, jangan dipaksakan, apalagi sampai berhutang. Itu tidak diperbolehkan. Itu tadi yang kami katakan, jangan sampai merugikan diri kita sehingga menyusahkan diri kita dan orang lain. Ya, untuk seperti itu kan. Ya itulah tadi saudara, sekedar perenungan bagi kita bagaimana kita menyikapi untuk menyambut tahun baru ini. Yang pada intinya adalah hendaknya kita berpikir ke depan, bukan hanya hura-hura. Terlebih lagi untuk memikirkan bagaimana dengan adanya tahun baru yang artinya usia kita semakin bertambah, kita lebih memikirkan masa depan kita, terutama dunia, terlebih lagi akhirat. Jadi semoga saja desahan santai kita pada pagi hari ini bermanfaat, dapat memberikan pandangan-pandangan pada kita semua. Kami